Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni di bab 3 aturan pencacahan. Nah, aturan pencacahan ini merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, disebut sebagai pencacahan karena hasilnya berupa bilangan cacah. Kemudian metode pada aturan pencacahan antara lain aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, yang A aturan penjumlahan. Nah, jadi di aturan penjumlahan ini di sini disampaikan diketahui suatu kejadian pertama dapat dilakukan dengan A1 cara. Nah, jadi untuk kejadian pertamanya disimbolkan dengan huruf A1. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian kejadian kedua dapat dilakukan dengan A2 dan seterusnya. Kejadian ketiga dengan simbol A3 cara dan seterusnya sampai dengan kejadian ke N, ya. Nah, kemudian semua kejadian tersebut dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan. Maka dapat dibuat dalam sebuah rumus aturan. Ini seperti ini caranya ya. Dalam kurung A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah bla 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 ditambah A N cara. Jadi itulah aturan penjumlahan. Nah, jadi aturan tersebut disebut dengan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini seperti ini dia ya. Jadi tidak terbatas sampai berapapun aturan ataupun caranya. Jadi ditambahkan dari mulai A1, A2, A3, A4 bla 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 sampai AN cara. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soalnya. Nah, Atika memiliki sebuah lemari baju. Di dalam lemari tersebut terdapat 18 kemeja dan 24 kaos. Nah, berapa banyak kemungkinan Atika memilih sebuah baju dari kedua jenis baju tanpa memperhatikan jenis bajunya? Maaf, jenis baju. Nah, yang perlu diingat di sini, yang perlu kita ketahui kan di dalam lemari baju itu ada dua jenis baju, ada 18 baju kemeja dan 24 kaos. Nah, karena ini tidak dipertimbangkan atau tidak ada aturan jenis baju berbeda ya ketika memilih, tidak dijadikan patokan bajunya harus berbeda ya, maka otomatis caranya kita tinggal jumlahkan saja kedua bajunya. Nah, ini dia seperti ini. Ada 18 kemeja dan 24 kaos dalam lemari tersebut. Dengan demikian, ada 18 cara untuk memilih kemeja dan 24 cara untuk memilih kaos ya. Berdasarkan aturan penjumlahan, dapat ditentukan banyaknya cara memilih sebuah baju dari kedua jenis baju tersebut tanpa memperhatikan jenis bajunya ya. Adalah 18 ditambah 24 sama dengan 42 cara. Jadi, apabila tidak ada aturan untuk menentukan jenis bajunya ya, maka otomatis kedua bajunya kita jumlahkan. Tetapi misalnya nanti ya ada aturan untuk misal memilih baju kemejanya saja, maka itu otomatis baju kemejanya saja yang dihitung nanti. Seperti itu. Kemudian yang B, aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu sama seperti aturan penjumlahan. Yang membedakannya saja kalau di aturan penjumlahan dinosikan dengan tanda jumlah, nah, atau ditambah. Tapi kalau di perkalian ini disimbolkan dengan tanda kali seperti ini. Jadi ini seperti aturannya. Jadi kalau dia kejadian pertama itu disebut dengan B1 cara. Kejadian kedua menjadi B2 cara dan seterusnya sampai kejadian ke N. Nah, bentuk rumusnya B1 dikali B2 dikali B3 dikali B4 bla 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 dikali BN cara.
Nah, aturan tersebut disebut dengan aturan perkalian ya. Nah, contoh soalnya, SMA Kartika akan mengadakan seleksi dalam rangka memilih siswa dan siswi untuk dikirimkan dalam Olimpiade Sains. Siswa yang ikut seleksi adalah Denny, Dito, Jerry, Ani, dan Tina. Jika SMA Kartika akan mengirimkan seorang siswa dan seorang siswi, ini siswi ya, hitunglah banyak kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah kemungkinan pasangan siswa-siswi yang akan terpilih ya. Jadi berarti ada satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, jadi hal ini dapat kita gunakan ataupun kita selesaikan dengan cara menggunakan diagram pohon atau dengan cara menggunakan tabel ya. Kemudian dengan cara himpunan pasangan berurutan juga bisa ya. Kita lihat, kita pertama dengan cara menggunakan diagram pohon. Nah, kita sudah tahu bahwasanya di atas ya, soal di atas itu ada siswanya berjumlah 3 orang. Kemudian siswinya ada 2 orang. Siswanya Denny, Dito, dan Jerry. Kemudian untuk siswinya Ani dan Tina. Berarti kalau diagram pohon kita tuliskan terlebih dahulu ya. Ini seperti ini caranya. Siswanya terlebih dahulu Denny, Dito, Jerry. Kita buat tanda panah seperti ini. Siswinya ada 2. Berarti berlaku untuk di ketiganya siswinya tadi. Seperti ini. Denny, Ani, Denny, Tina. Kemudian untuk siswa yang kedua Dito, Ani, kemudian Dito, Tina. Kemudian siswa yang ketiga Jerry ya. Jerry, Ani, Jerry, Tina. Berarti nah, kalau dilihat dari diagram pohon ini, berarti kemungkinan ya pasangan siswa-siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah kemungkinannya dapat dibuat 6 pasangan ya. Nah, jadi kemungkinan bisa dibuat menjadi 6 pasangan. Bisa jadi nanti Beni Ani yang terpilih atau Beni Tina, bisa jadi juga Dito Ani atau Dito Tina atau Jerry Ani atau Jerry Tina ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan diagram pohon di samping diperoleh 6 kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Jadi tergantung seleksinya saja lagi nanti. Yang jelas kemungkinan besarnya ada 6 pasang kalau dia pesertanya ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Kemungkinannya itu ada 6 pasang siswa-siswi yang terpilih mewakili sekolah. Tapi kan nanti ketika seleksi kan ditentukan tuh satu orang mana nanti yang dipilih antara 6 pasangan ini kan ya. Bisa jadi Jerry Tina atau Dito Ani dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara tabel. Nah, dalam tabel kelompok pertama siswa ya. Ini jelas nih siswanya. Ini siswanya. Ini kolom ya. Ini kolom pertama nih. Ini kolom pertama dimulai dari paling kiri ini. Siswanya. Sedangkan kolom kedua siswi dimasukkan pada baris paling atas. Ini dia. Ini untuk Ani, ini untuk Tina. Kemudian pasangan calon yang mungkin terjadi dapat diperoleh dengan memasangkan anggota-anggota kolom paling kiri dengan dengan baris paling atas sebagai berikut. Jadi seperti ini ya. Kita pasangkan Denny, Ani. Sama seperti diagram pohon tadi, hanya saja ini dalam bentuk tabel ya. Beni, Tina, Dito, Ani, kemudian Dito, Tina, Jerry, Ani, kemudian Jerry, Tina. Nah, berdasarkan tabel di atas diperoleh 6 kemungkinan pasangan siswa-siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Jadi sama caranya seperti dengan menggunakan diagram pohon tadi, hanya saja ini dibentuk dalam sebuah tabel. Sama caranya.
Kemudian ini ada metode yang ketiga atau cara yang ketiga, yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, kita kan sudah kita pahami bahwasanya peserta yang ikut seleksi itu ada 5 orang, terdiri dari pembagiannya ada 3 siswa, yaitu Benny, Dito, dan Jerry. Kemudian siswinya ada 2 orang, yaitu Ani dan Tina. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan berarti tinggal kita urutkan saja. Beni, Ani, ya, Beni, Tina, Dito, Ani, Dito, Tina. Ini dia. Dito, Ani, Dito, Tina. Kemudian nih, Jerry, Ani, maaf, Jerry, Ani, Jerry, Tina. Jadi kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 kemungkinan pasangan siswa-siswi yang mewakili sekolah. Nah, jika menggunakan aturan perkalian, banyaknya kemungkinan susunan perwakilan yang dikirimkan. Jadi kita lihat saja nih. Nih, siswanya kan ada 3 orang. Kita kalikan dengan 2 siswi. Berarti 3 dikali 2, 6. Jadi benar. Ini untuk membuktikan benar atau tidaknya kalau kemungkinan perwakilan pasangan siswa-siswinya ada 6, kita buktikan seperti ini ya. Ini berarti benar, ada 6 kemungkinan pasangan yang mewakili sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada contoh soal yang nomor 2. Nah, diketahui angka 1, 3, 5, 6, 8, 9. Jika ingin dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka dan tidak boleh ada angka yang sama, berapa banyak bilangan yang terbentuk? Ingat, kuncinya 3 angka, kemudian tidak boleh ada angka yang sama, ya. Berarti kalau cara menjawabnya, masalah di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian yang berkaitan dengan mengisi tempat atau filling slot ya. Yang A, jadi kita paham ya, sesuai dengan petunjuk soalnya, ini kita harus diminta untuk membuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Nah, ini berarti kalau 3 angka, kolomnya juga ada 3. Nih, kolom pertama, kedua, dan ketiga. Selesai. Oke, yang B. Nah, bilangan yang akan dibentuk tidak memuat angka yang sama. Nah, berarti 6 angka ini yang ada di soal ini kita masukkan pada kolom yang pertama. Oke. Nah, kemudian aturan yang keduanya, ini untuk kolom ratusan atau kotak ratusannya. Kemudian untuk satu kotak kedua ya, kotak puluhan. Nah, jumlah angkanya ini kan ada 6. Nah, berarti tersisa ya. Ini sisanya ini kan angkanya 6 nih. Maka 6 ya, untuk di kolom yang kedua ya. 6 dikurang 1 itu aturannya. Ya, kenapa harus dikurang 1? Karena aturan di sini tidak boleh ada angka yang sama. Berarti 6 dikurang 1 5. Maka angka yang menempati kotak kedua atau kotak puluhan ini angka 5. Kemudian di kotak kedua ini kan 5. Berarti untuk kotak ketiga, agar tidak ada angka yang sama, maka otomatis 5 ya dikurang 1. Maka di kotak ketiga, di kotak kesatuannya, angkanya adalah angka 4 ya. Jadi kuncinya berhitung berapa jumlah angka di soalnya ya. Nanti untuk kotak keduanya baru dikurangkan dengan 1. Nanti jumlah dari hasil daripada kotak kedua dikurangkan 1. Hasilnya untuk kotak ketiga, seperti itu. Nah, jadi secara skemanya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi 6, 5, 4. Nah, yang terakhir, banyak bilangan yang terbentuk dapat ditentukan dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu mengalihkan bilangan-bilangan yang ada di kotak. Nah, berarti 6 dikali 5 dikali 4, maka hasilnya 120. Nah, jadi banyak bilangan yang terbentuk adalah 120 buah ya, seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan
Ya, terkait penjelasan ataupun contoh soalnya silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.